AC Milan dituntut segera pecat Stefano Pioli jika ingin terhindar bencana akhir musim. Jurnalis asal Italia Andrea Longoni mendesak AC Milan untuk segera memecat Stefano Pioli saat ini juga karena dirasa terlalu lama apabila sampai harus menunggu hingga Juni 2024. Ada krisis tanpa kejelasan, mendalam dan yang tak kunjung berakhir di Liga. Hanya meraih 2 poin dari 4 laga terakhir, termasuk 2 hasil imbang buntut di comeback. Ini setidaknya sudah memalukan, bukan Longoni. Sangat jelas bahwa ini adalah kesalahan Pioli. Mari bahas keputusannya. Milan diambang kemenangan untuk pertama kalinya dalam sebulan. Kemudian, Pioli menurunkan Musah sebagai bek sayap. Mengapa? Musah memang pemain sangat serba bisa, tetapi biarkan dia menjadi gelandang. Bukan hanya itu saja keputusan Pioli yang dipertanyakan. Garis lini pertahanan yang terlalu tinggi kala menghadapi Juve dan PSG, mengganti Romero dengan Pulisic kontra Napoli, dan formasi 4-4-2 lawan Udinese. Maka dari itu, tak heran apabila Andrea Longoni mendesak AC Milan untuk segera memecat Stefano Pioli sekarang, alih-alih menunggu sampai akhir musim 2023-24. Siklus Pioli tampaknya harus segera berakhir. Jika Anda tak ingin mengubahnya hari ini, menunggu sampai Juni adalah waktu yang lama. AC Milan selanjutnya akan melawan Fiorentina setelah jeda internasional selesai di laga lanjutan Liga Italia, Minggu 26 November, pukul 2:45 WIB di San Siro. Rossoneri pastinya berharap dapat segera mengakhiri tren negatif saat ini di tengah situasi badai cedera yang tengah menerpa skuad asuhan Stefano Pioli. Ya, tim Merah Hitam telah dihinggapi kasus cedera para pemainnya sebanyak 24 kali pada musim ini, sehingga tampaknya perlu ada perubahan juga. David Calabria dan Rafael Leao tampak menjadi 2 pemain cedera terbaru AC Milan setelah ditarik keluar di laga kontra Lecce. Dengan demikian, kasus cedera ini sudah bak menjadi sesuatu yang mendarah daging di kubu Milan sejak lama, sehingga evaluasi perlu dilakukan oleh manajemen klub. Jika kasus cedera itu tak segera teratasi, Sempre Milan menyebut bahwa Rossoneri mungkin perlu memecat kepala medis Stefano Mazzoni. Tim Merah Hitam sendiri dapat mengikuti langkah Real Madrid yang baru saja memecat Nico Mihic yang sudah mengabdi selama 6 tahun di Santiago Bernabeu. Marca melaporkan cedera otot Arda Güler menjadi penyebab Real Madrid memecat Nico Mihic setelah tak hanya wonderkid asal Turki itu saja yang terus dibekap masalah otot, sehingga keputusan itu mau tidak mau harus diambil. Sekadar informasi, Stefano Mazzoni sudah mengabdi di AC Milan sejak 2011 silam dan menjabat sebagai kepala medis pada musim panas 2016 lalu. Keajaiban AC Milan, 4 laga tanpa kemenangan tapi masih 4 besar. AC Milan tak mampu meraih kemenangan saat menghadapi tuan rumah Lecce pada pekan ke-12 Serie A 2023-24, Sabtu 11 November. Laga Lecce versus Milan di Ettore Giardiniero itu berakhir imbang dengan skor 2-2. Milan lagi-lagi gagal menang. Dengan hasil tersebut, berarti pasukan Stefano Pioli tanpa satupun kemenangan dalam 4 laga terakhir mereka di Serie A. Namun, ajaibnya, meski 4 laga tanpa kemenangan, Milan masih tetap bercokol di 4 besar Serie A. Dalam 4 laga terakhirnya di Serie A, Milan 2 kali imbang dan 2 kali kalah. 2 kekalahan itu semuanya dialami di kandang dengan skor 0-1, sedangkan 2 hasil imbang semuanya diraih saat main tandang dengan skor 2-2. Milan kalah 0-1 dari Juventus,
imbang 2-2 dengan Napoli, dipermalukan Udinese 0-1, dan imbang 2-2 dengan Lecce. Meski tanpa kemenangan dalam 4 laga terakhir di Serie A, Milan masih berada di 4 besar. Milan saat ini menempati peringkat 3. Milan memiliki 23 poin, menang 7, seri 2, kalah 3. Tertinggal 8 poin dari Inter Milan dan 6 poin dari Juventus. Milan cuma unggul 2 poin dari Napoli, serta masing-masing 3 poin dari Atalanta dan Fiorentina. Bedah kualitas Serhou Guirassy, mesin gol Bundesliga yang segera digaet AC Milan. Jelang dibukanya bursa transfer Januari 2024 mendatang, AC Milan memang sedang getol untuk mendapatkan penyerang baru, termasuk berencana menggaet Serhou Guirassy. Upaya mendapatkan penyerang baru itu lantaran andalan mereka Olivier Giroud sudah berusia 37 tahun, sehingga mereka membutuhkan tenaga yang lebih muda untuk menyempurnakan barisan. Penyerang andalan klub VfB Stuttgart berusia 27 tahun, Serhou Guirassy, menjadi salah satu alternatif pelapis Olivier Giroud. Namun melihat penampilan apik sang pemain di Bundesliga Jerman, rugi bagi Stefano Pioli bila menjadikannya hanya sebagai pelapis. Serhou Guirassy menjadi salah satu pemain tersubur di Liga Jerman musim ini. Ia tercatat sudah mencetak 15 gol dan 1 assist dalam 9 laga. Hal ini membuatnya kini duduk di posisi kedua daftar top skor sementara Liga Jerman 2023-24 dan hanya kalah selisih 2 gol dari Harry Kane. Serhou Guirassy pada musim lalu didatangkan VfB Stuttgart dengan status pinjaman. Di musim 2022-23 lalu, ia sukses mencetak 14 gol dari total 28 pertandingan di semua kompetisi. Pada musim tersebut, ia punya rasio shoot on target sebesar 46,4% dan 42%. Hal ini membuat dirinya punya potensi mencetak banyak gol. Tidak hanya urusan mencetak gol, Serhou Guirassy punya akurasi umpan mencapai 74% di kompetisi domestik musim lalu. Ia juga mampu 1K passes per laga. Dengan kata lain, bisa jadi pemantul agar second line atau striker lain di depan bisa mencetak gol. Berbekal statistik tersebut, Serhou Guirassy jelas sangat dibutuhkan oleh Stefano Pioli di lini depan. Seperti dilansir dari calciomercato.com, AC Milan kabarnya sudah siap menembus klaus rilis Serhou Guirassy sebesar 17,5 juta euro yang bisa diaktifkan Januari 2024 mendatang. Meski masih harus bersaing dengan tim besar lain yang diketahui juga meminati Serhou Guirassy, agaknya AC Milan cukup percaya diri untuk mendapatkan sang pemain. Apalagi selama ini AC Milan memiliki rekam jejak cukup apik kala berhasil merayu para bintang pada bursa transfer musim panas kemarin. Disebutkan dari laman Sempre Milan, AC Milan memiliki kedekatan khusus dengan pihak Serhou Guirassy, sehingga disebutkan jika mendatangkan sang pemain hanya soal waktu. Theo Hernandez bangga jadi wakil kapten AC Milan. AC Milan telah menemukan seorang bintang yang bersinar dalam diri Theo Hernandez. Bek kiri yang kini menjabat sebagai wakil kapten rossoneri ini telah menjadi pemain kunci sejak 3 musim terakhir. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Theo Hernandez berbicara tentang perjalanannya bersama klub, pertumbuhannya yang patut dipuji, dan harapannya untuk terus berkembang. Saat ini Theo tengah menjalani tugas internasional bersama tim nasional Prancis.
Dalam wawancara dengan Telefoot, dia menyatakan rasa bangganya menjadi bagian dari AC Milan, terutama setelah berkembang menjadi wakil kapten klub. Memang benar saya sudah lama di sana. Sekarang saya wakil kapten. Saya sangat bangga berada di Milan. Sekarang saya harus terus seperti ini. Saya harus bekerja setiap hari, ungkap Hernandez.